Salam dan bahagia. Saya Apolorinda Kaisan SPD, Guru Matematika SMA Negeri 1 Kalabahi, calon guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 1.3 terkait visi guru penggerak tentang prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Arif N. Leimakali SPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Yonatan Manimalai SPD. Pada refleksi jurnal 2 mingguan pada modul 1.3, saya menggunakan model 4F. 1. Fact, peristiwa, ceritakan pengalaman atau peristiwa apa saja yang terjadi saat mengikuti pembelajaran. 2. Feeling atau perasaan, bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung. 3. Finding atau pembelajaran, pelajaran apa saja yang saya dapatkan dari proses ini. 4. Feature, penerapan, apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Fact atau peristiwa. Setelah melewati modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengikuti pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan pada tanggal 25 April sampai 13 Mei 2024, saya mengikuti pembelajaran modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sistem pembelajarannya masih menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Dengan alur pembelajaran dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, pendampingan individu, lokakarya 1, jurnal refleksi 2 mingguan, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Mulai dari diri, kegiatan yang dilakukan adalah membuat gambar mengenai murid dambaan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Yang kedua, menggambarkan visi murid dan sekolah yang didambakan. Eksplorasi konsep, kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari materi tentang berpikir strategis, inquiry apresiatif sebagai paradigma, inquiry apresiasi sebagai pendekatan manajemen perubahan atau Bagja, tahapan Bagja, proses inquiry dalam Bagja, dan melakukan diskusi dengan teman kelompok di LMS. Kegiatan yang dilakukan dalam ruang kolaborasi adalah pada sesi pertama melakukan diskusi kelompok dalam meramu satu visi, satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan satu rencana Bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas Bagja. Kemudian pada sesi kedua, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan saling memberikan tanggapan. Kegiatan yang dilakukan dalam lokakarya 1 adalah games, kemudian merefleksikan peran nilai dan kompetensi guru penggerak, mengerjakan lembar identifikasi pemetaan dan peran diri dalam menggerakkan komunitas praktisi, serta melakukan diskusi dalam menerapkan tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Feeling atau perasaan. Saya merasa sangat bersyukur dan merasa bahagia, gembira dalam proses pembelajaran ini karena saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara dan apa pendekatan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan visi saya atau impian-impian saya untuk murid-murid saya di masa yang akan datang. Saya juga merasa takjub, ternyata saya, warga sekolah dan sekolah memiliki aset atau potensi yang besar untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Finding atau pembelajaran. Untuk melakukan perubahan,
kita harus berkolaborasi, mengerahkan kekuatan yang dimiliki masing-masing guru dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan pendekatan manajemen bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selain itu, guru penggerak harus mengetahui peranannya dalam menggerakkan komunitas praktisi, antara lain menganalisis kebutuhan belajar anggota, memfasilitasi rencana kegiatan belajar, mencari narasumber yang relevan, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas, mendokumentasikan dan mempublikasikannya, serta mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan. Terakhir adalah evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Selain itu, saya banyak mempelajari pemahaman baru setelah mempelajari modul 1.3 bahwa seorang guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dengan mempelajari pendekatan inquiry apresiatif, saya menjadi mengerti bagaimana membuat suatu prakarsa perubahan dengan mengoptimalkan aset atau kekuatan yang sudah dimiliki. Membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja sangat berguna jika guru mengimplementasikannya. Feature atau penerapan. Saya akan menggali lebih jauh lagi tentang kekuatan dan aset-aset tentang budaya positif yang sudah ada di lingkungan sekolah dan sekitar saya. Saya juga membuat prakarsa perubahan yang dapat menebalkan kekuatan positif tersebut dan merumuskan langkah-langkah bagja serta mengaplikasikannya. Kemudian, saya berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah dirumuskan agar dapat mewujudkan visi bersama. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara.